Setelah membuat akun di salah satu website ataupun aplikasi, terkadang kita mendapatkan email newsletter dari website atau aplikasi tersebut, bukan? Terkadang pula email newsletter yang mereka kirimkan terlalu banyak dan berakhir menumpuk di email kita. Apalagi apabila kita tidak unsubscribe berbagai platform tersebut, maka akan semakin banyak email newsletter yang akan kita terima. Beberapa di antara kita pasti merasa malas menghapus email yang kita terima. Tapi, tahukah kamu apa dampak dari menimbun email terlalu banyak? Cara kerja email. Email adalah layanan pesan berbasis online. Mungkin banyak yang tidak tahu cara bekerja email sangat transparan sehingga pengguna tidak perlu memahami bagaimana email bekerja. Email bekerja menggunakan kotak surat elektronik. Ketika sebuah surat elektronik dikirim, pesan dikirimkan oleh pengirim melalui surat elektronik penerima atau pesan dikirimkan ke mail server yang bertugas mengangkut email atau yang disebut MTA atau Mail Transport Agent. Di internet, MTA berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol SMTP atau biasa disebut SMTP server atau Outgoing Mail Server. Penerima MTA kemudian mengirim email ke MDA atau Mail Delivery Agent yang menyimpan email sampai penerima email menerima email tersebut. Ada dua protokol utama yang digunakan untuk mengambil email pada MDA. Yang pertama, protokol POP3, Post Office Protocol, yang digunakan untuk mengambil email dan dalam kasus tertentu meninggalkan salunannya pada server. Yang kedua, protokol IMAP atau Internet Message Access Protocol, yang digunakan untuk mengkoordinasikan status email yang dibaca, dihapus, atau dipindahkan di beberapa email klien. Dengan IMAP, salinan setiap pesan disimpan di server. MTA bertindak sebagai kantor pos atau pihak yang mengirim atau menyortir pesan. Sementara itu, MDA bertindak sebagai kotak surat yang menyimpan pesan sebanyak volume yang memungkinkan sampai penerima menerima pesan. Hal ini berarti bahwa penerima pesan akan dapat menerima pesan walaupun penerima tersebut tidak sedang online. Riset mengenai dampak email terhadap lingkungan. Server raksasa yang beroperasi 24 jam menghasilkan banyak emisi karbon. Science Focus menyebutkan bahwa untuk email biasa yang hanya berisi tulisan mampu menghasilkan 4 gram CO2. Sementara apabila dalam email tersebut terdapat gambar, maka emisi yang dihasilkan rata-rata sebesar 50 gram CO2. Science Focus mengibaratkan jika kita mengirim 65 email, maka hal tersebut setara dengan kita mengendarai mobil dengan jarak 1 km. Disebutkan pula bahwa dalam setahun, orang-orang di negara maju menghasilkan 136 kg emisi CO2 atau setara dengan mengendarai mobil dengan jarak 320 km. Bahaya emisi karbon terhadap lingkungan. Berbicara mengenai emisi karbon, apakah kalian tahu apa itu emisi karbon dan apa bahaya dari emisi karbon tersebut? Emisi karbon adalah jumlah total emisi gas rumah kaca yang berasal dari produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir suatu produk atau layanan. Gas rumah kaca tersebut merupakan gas-gas yang menangkap panas matahari seperti karbon dioksida, metana, nitrous oxide, gas fluorinated, dan sebagainya. Emisi karbon dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Dampak pemanasan global menyebabkan mencairnya gletser, badai, kebakaran hutan, kekeringan, hingga menimbulkan gelombang panas. Selain itu, banyak tanaman yang rusak, gagal panen akibat kekeringan. Dapat pula berdampak pada hilangnya habitat asli hewan akibat kebakaran dan musnahnya hewan akibat pemanasan global. Di era yang serba digital ini, email menjadi surat elektronik atau surel yang bisa memudahkan segala pekerjaan. Tak jarang setiap orang di bumi ini memiliki lebih dari satu email.
untuk menunjang pekerjaan, bermain media sosial, dan lain sebagainya. Rumor yang mengatakan email dapat menyebabkan adanya global warming itu benar adanya. Dilansir dari The Washington Post, setiap surel yang kita kirim bisa menghasilkan emisi karbon yang mana dapat memengaruhi global warming. Tumpukan email yang ada pada perangkat kita bisa membuat kinerja server layanan menjadi lebih besar, sehingga menghasilkan polusi yang lebih tinggi. Nah, polusi tersebut bisa meningkatkan emisi karbon yang berakibat pada pemanasan global dan emisi karbon bumi. Server layanan yang dimaksud sebenarnya adalah mesin-mesin dan senter yang menyedot listrik yang besar. Menurut ilmuwan Berners-Lee, seseorang yang menumpuk email selama 1 tahun sama saja dengan menyumbang lebih dari 136.000 karbon bumi. Terus solusi untuk mengurangi karbon dioksida melalui email apa? Untuk menguranginya, kamu bisa pembersihan email. Sebulan sekali melakukan pembersihan email yang sekiranya tidak kamu butuhkan, kayak email yang kayak gini, kamu bisa hapus. Yang terus kamu hapus email yang ada di folder sampah atau trash. Kamu bisa menghapusnya secara teratur atau kamu bisa mengaturnya agar email yang ada di folder sampah dihapus secara otomatis dalam periode tertentu. Trash itu di sini folder terusnya ini. Di sini kan kamu bisa hapusnya. Terus kamu bisa kenalan subscribe email. Kita mungkin berlangganan email newsletter dan sebuah platform, entah itu dilakukan secara sadar atau enggak. Jika memungkinkan untuk subscribe email newsletter, maka kita melakukan kelola subscribe email, terutama bila newsletter tersebut tidak kita butuhkan. Terus kita bisa matikan notifikasi media sosial kayak Facebook, YouTube, dan Twitter. Kalau kita benar-benar nggak membutuhkannya, maka bisa kita matikan notifikasinya. Karena terkadang mereka akan mengirimkan notifikasi melalui email kita. Nah, terus kita menggunakan penyedia green email. Green email itu layanan email yang menggunakan renewable energy atau energi terbaru. Terdapat beberapa platform green email seperti Mailbox, Runbox, dan Tutanota. Oh gitu ya. Oke deh.